Sahabat Eljon yang berbahagia, kembali bersama Putu Anggreni dalam Indonesia Tourism Forum Eljon Media, edisi spesial bersama Forum Silaturahmi Keraton Nusantara. Kita akan menelusuri jejak sejarah dan budaya dari salah satu kerajaan adat tertua di Sulawesi Selatan. Kerajaan Adat Marusu, sebuah kerajaan yang tak hanya menjadi saksi peradaban masa lalu, tapi masih menjaga nilai-nilai adat dan tradisi leluhur hingga saat ini. Kerajaan ini dikenal sebagai salah satu pusat kebudayaan Bugis Makassar dengan sistem pemerintahan adat yang masih dijaga secara turun-temurun hingga kini. Lembaga adat Mamusu tetap aktif dalam pelestarian budaya, penyelesaian sengketa adat, serta pelaksanaan upacara adat yang menjadi simbol kehormatan dan identitas masyarakat setempat. Melalui edisi kali ini, kita akan mengenal lebih dalam tentang sejarah, budaya, serta harapan masa depan dari Kerajaan Marusu, Sulawesi Selatan. Dan sahabat Eljon telah hadir bersama kita Yang Mulia Dr. Andes Haji Abdul Waris Tajudin Karaeng Sioja dari Kerajaan Adat Marusu, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ngobrol-ngobrol bersama sahabat Eljon ya, Yang Mulia. Ya. Senang sekali bertemu Yang Mulia. Dan saya suka latar belakangnya Yang Mulia itu banyak topi-topi yang pasti topi itu kan melambangkan mahkota ya. Jadi mungkin nanti bisa diceritakan juga. Di latar belakangnya Yang Mulia ya. Sebagai pembuka Yang Mulia, pembukaan kita mungkin lebih banyak mau mendengar dulu. Kerajaan Adat Marusu di Sulawesi Selatan ini asal muasalnya kapan mulai berdiri dan lokasinya itu ada di mana ya Yang Mulia? Terima kasih. Pertama, sebelum kami menjawab apa yang dipertanyakan, izinkan kami terlebih dahulu mengaturkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku pemegang amanah di Kerajaan Adat ini, demikian pula kepada lembaga kami Kerajaan Adat Marusu yang selanjutnya dikenal dengan Kekarengan Marusu di Maros. Keberadaan kerajaan kami termasuk betul apa yang dibahasakan tadi, termasuk salah satu yang cukup tua di wilayah Sulawesi ini. Oleh karena keberadaan kerajaan Marusu ini pada awalnya itu berdiri hampir 600 tahun yang lalu, di mana awal berdirinya sama dengan beberapa kerajaan-kerajaan tua, kerajaan-kerajaan besar yang ada di Sulawesi, terkhusus di Sulawesi Selatan. Itu dimulai dengan apa yang kami sering istilahkan dengan datangnya Tumanurung. Oleh karena itu, raja pertama di Kerajaan Marusu ini itu adalah seorang sosok yang kami kenal dengan Tumanurung. Pada kesempatan ini kami mohon maaf, mungkin kalau kita membahas apa itu Tumanurung ini sangat panjang, boleh pada episode berikutnya kita bahas itu, oleh karena panjang dan terkait dengan Tumanurung yang membuka atau mendirikan beberapa kerajaan-kerajaan tua dan besar di wilayah Sulawesi Selatan khususnya, seperti halnya Kedatuan Lu, Kerajaan Bone, Kerajaan Goa, Kedatuan Sopeng, dan beberapa kerajaan-kerajaan di wilayah Sulawesi Selatan ini yang dimulai dan didirikan oleh Tumanurung.
Demikian pula halnya dengan kami di Kerajaan Marusu ini didirikan oleh sosok yang betul-betul sesuai dengan sejarah yang kami miliki melalui kitab buku Patrolongan di Marusu, misalkan kitab Latoa, misalkan di kerajaan-kerajaan lain yang disebutkan ataupun yang tertulis juga di kitab-kitab silsilah dan cerita-cerita di kerajaan-kerajaan lain, bahwa berdirinya Kerajaan Marusu ini dimulai dengan munculnya Tumanurung. Itulah sehingga raja pertama disebut bahkan disapa dengan nama Tumanurunga Karengloe Ripakere. Nama-nama tersebut seiring dengan awal atau tempat asal muasal membuka dan keberadaannya mendirikan kerajaan di wilayah yang sekarang ini kita kenal dengan wilayah Marusu, di mana di era sekarang ini dikenal dengan Kabupaten Maros. Oleh karena Kabupaten Maros yang ada di selatan ini itu berasal dari kata Marusu itu sendiri. Ya, ini barangkali cerita singkat awal mula berdiri dan keberadaannya Kerajaan Marusu, dan sampai di era sekarang ini. Oleh karena kita sejak bergabung dengan NKRI, di mana kekuasaan pemerintahan kerajaan itu tidak ada lagi, karena kita bergabung dengan NKRI, segalanya diserahkan ke NKRI, sehingga yang kami tetap pelihara, yang kami tetap jaga itu adalah situs budaya beserta perangkat-perangkat yang ada. Ini yang membedakan kami dengan kerajaan-kerajaan lain, terkhusus yang ada di selatan. Oleh karena ketika kami bergabung dengan NKRI, itu secara total itu diserahkan ke negara, dikelola oleh daerah. Kalau kami ini di Kerajaan Marusu, itu hanya kekuasaan pemerintahan kerajaan yang diserahkan. Tetapi situs budaya dengan perangkat-perangkat pegawai yang ada itu masih tetap dipegang oleh pemegang amanah, sehingga sampai sekarang ini kami menamakan diri dan dikenal di masyarakat, dikenal di kerajaan-kerajaan tetangga, itu adalah kerajaan adat. Jadi tinggal kita mengelola dan melestarikan adat sehingga dikenal dengan Kerajaan Adat Marusu. Dan untuk menyamakan pentatanamaan di wilayah-wilayah kami ini, sama halnya dengan pendahulu kami yang telah mengisi kegiatan ini, yaitu Kakareng Turikale, ya, yang juga berada di wilayah Maros ini. Ya, demikian barangkali secara singkat keberadaan dan tokoh pendiri dari Kerajaan Adat Marusu ini. Ya. Oke, Yang Mulia. Jadi memang ceritanya panjang ya kalau kita bercerita dari mulai raja pertama. Tapi kita mulai mungkin bercerita dari zaman kemerdekaan mungkin ya. Di zaman kemerdekaan, sebelum kemerdekaan, peran kerajaan-kerajaan itu kan sangat strategis ya, Yang Mulia ya. Ikut melawan penjajahan dan pada akhirnya ikut memberikan aset-aset kerajaan digunakan oleh Indonesia ya, NKRI, sebagai rasa cinta kepada tanah air. Nah, bisa diceritakan cerita apa yang mungkin menjadi jejak sejarah Kerajaan Marusu terhadap bergabungnya dengan NKRI atau terbentuknya NKRI? Boleh diceritakan, dan siapa mungkin ada tokoh-tokoh yang bisa kita kenang sebagai tokoh dari Kerajaan Marusu dalam proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia? Oleh karena secara geografis letak dari wilayah Kerajaan Adat Marusu ini itu berada di tengah-tengah antara dua kerajaan besar dan tua di Sulawesi Selatan,
yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Bone. Maka dari awal Kerajaan Marusu ini memang dianggap suatu kerajaan, suatu wilayah yang sangat strategis, sehingga memang betul-betul berlomba kerajaan-kerajaan tetangga ini bagaimana untuk bisa menjalin kerjasama baik dengan kerajaan Marusu ini. Pendiri kerajaan Marusu itu sendiri juga di dalam meletakkan sistem pemerintahannya itu sedikit beda dengan kerajaan-kerajaan besar tetangga. Di Goa misalkan, demikian pula Bone, itu mengarah ke ingin memperluas wilayah kekuasaan. Maka kami di Kerajaan Marusu ini tidak pernah ada dari leluhur kami itu bermaksud untuk memperluas, tetapi betul-betul ingin mensejahterakan rakyatnya, sehingga apa yang dilihat oleh kerajaan-kerajaan tetangga ini untuk melakukan kerjasama baik cenderung begitu terjalin sedemikian rupa, sehingga penerus kerajaan-kerajaan, misalkan Kerajaan Goa, demikian pula Kerajaan Bone, di era kerjasama ini, di era pererat tali persahabatan ini, keturunan-keturunan kerajaan berikutnya itu di wilayah Goa, demikian pula di wilayah Bone, bahkan di wilayah kerajaan lain yang ada di Sulawesi Selatan ini khususnya, itu adalah sebagian besar turunan dari hasil pernikahan dari raja-raja besar ini kepada anak ataupun putri dari Kerajaan Marusu ini yang melahirkan keturunan-keturunan yang menjadi penguasa. Selanjutnya di era kemerdekaan ini, semenjak kita bergabung dengan KRI, di mana leluhur kami melihat itu barangkali jauh ke depan, sehingga begitu ada bentuk penyerahan ke Republik Indonesia melalui NKRI dengan kedatangan Presiden pertama kita, Bung Karno, ke wilayah Sulawesi Selatan ini, khususnya ke Maros, itu bentuk penyerahannya itu hanya kekuasaan kerajaan. Jadi tidak ada lagi bentuk pemerintahan kerajaan, karena kita masuk gabung dengan NKRI. Tetapi yang tetap diminta dan tetap dijaga dan tidak ada bentuk penyerahan, yaitu situs, berbagai macam ragam budaya yang sifatnya pemakmuran masyarakatnya. Demikian pula perangkat-perangkat adat dan perangkat-perangkat pegawai kerajaan yang ada itu masih tetap dipertahankan. Itulah sehingga kami sampai saat ini masih sangat leluasa melaksanakan, melestarikan budaya-budaya yang diwariskan sejak dahulu kala itu, oleh karena ya kami sebagai pemegang dan penguasa penuh pelaksanaannya di tempat sebagai situs pusat persatuan keluarga kami ini, demikian pula keterlibatan pegawai yang ada begitu tidak tersentuh dan begitu tidak perhatian ke pelaksanaan dari setiap pelaksanaan pelestarian budaya yang kami laksanakan begitu tinggi, sehingga ya inilah juga sampai saat ini di Sulawesi Selatan ini kami dikenal sebagai ya salah satu penerus kerajaan yang masih sangat aktif, masih sangat banyak bentuk-bentuk pelestarian budaya yang kami laksanakan, yang tentunya berkaitan dengan pemakmuran masyarakat dan keluarga itu sendiri. Ya, demikian. Oke, Yang Mulia. Mungkin tadi Yang Mulia sudah menyinggung situs-situs masih ada di tangan kerajaan adat ya.
bisa diceritakan situs, artefak atau peninggalan sejarah apa yang saat ini masih ada, Yang Mulia? Alhamdulillah, berkat apa yang dilakukan atau keputusan yang diambil oleh leluhur kami, sehingga sampai sejauh ini artefak ataupun situs-situs yang masih kami betul-betul kuasai secara kekeluargaan, kami kuasai secara kelembagaan, itu ya di Maros ini masih ada rumah adat sebagai tempat persatuan dan tempat pelaksanaan segala sesuatu dalam bentuk pelestarian budaya, baik itu kaitannya yang pelestarian budaya leluhur maupun kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan yang ada di Maros itu, atau paling tidak di sekitar istana ini, itu menyambungkan kegiatannya ke situs atau istana ini, sehingga ya nampak walaupun kami ini secara penuh keterbatasan, tetapi situs dari pihak lain datang melihat, oh ya masih ada. Nah, inilah yang membuat kami merasa amat bersyukur kepada leluhur, oleh karena tanpa kami harus memperkenalkan sedemikian rupa, dengan melihat artefak atau situs yang masih ada, maka dengan sendirinya oh ya keberadaan apa yang disinggung-singgung, apa yang diceritakan di dalam cerita ataupun buku sejarah itu benar adanya. Demikian pula masih adanya beberapa benda pusaka yang di dalam pelaksanaan upacara adat, benda-benda pusaka ini mutlak harus terpakai di setiap prosesi ataupun di setiap tahapan-tahapan. Di antaranya selain situs rumah adat sebagai tempat pelaksanaan utama, masih ada benda pusaka lain yang melambangkan bentuk kemakmuran yang terjalin dan terwujud sejak dahulu kala, yaitu ada semacam alat bajah, alat pengolah sawah. Ini betul-betul juga adalah suatu benda pusaka yang diceritakan memang seiring pula dengan bentuknya, oleh karena semacam alat baja atau alat pengolah yang bahasa kami itu Pak Jeko, seolah-olah bentuknya kayak T indah, sepertinya ada pohon yang sengaja tumbuh untuk berbentuk Pak Jeko ini. Dan ini pun juga merupakan salah satu benda pusaka yang kami senantiasa jaga, oleh karena baik kenampakannya sekarang maupun cerita-cerita yang terikut di dalam keberadaan benda pusaka ini demikian rupa. Demikian pula rangkaian-rangkaian benda pusaka lainnya yang dimana di dalam pelaksanaan tahapan-tahapan upacara adat itu mutlak terpakai dan terpeliharanya itu karena masih adanya pegawai kekarengan yang menurut kami yang merasa bangga, merasa masih terhormat. Mereka kalau masih dianggap bahwa mereka itu adalah masih bagian daripada pegawai kekarengan, oleh karena benda-benda pusaka beberapa yang masih ada baik di ruangan ini maupun di tempat tertentu di bagian atas ini, itu begitu masih terpeliharanya, oleh karena itu tadi masih patuh dan setianya pegawai kekarengan dalam hal memelihara, dalam hal menjaga. Walaupun di era sekarang ini mereka itu tidak ada lagi istilah gaji. Kalau dulu ada istilahnya kandre gaji. Apa itu? Berupa lahan-lahan tertentu, apakah itu lahan persawahan, lahan perkebunan, lahan tambak, ini yang diberikan kepada keluarga pegawai kekarengan ini untuk mengolah untuk kebutuhan keluarganya.
Hal itu sejauh ini itu tinggal ada beberapa, oleh karena seiring dengan aturan di era kemerdekaan itu aturan land reform diambil oleh negara karena dianggap tanah kelebihan, sehingga tanah-tanah tersebut ya yang menjadi syukur sedikit itu karena sempat dibagikan kepada masyarakat yang memang berhak. Namun demikian, di sisi lain pegawai-pegawai kami itu tidak lagi mempunyai pegangan yang dipakai untuk menghidupi keluarga. Namun demikian masih tetap bangga, masih tetap setia kepada kami, mengikut kepada kami di dalam setiap pelaksanaan pelestarian budaya. Ya, demikian. Biasa ya, Yang Mulia ya, karena memang kan kalau dulu pegawai-pegawai istana kan, istana masih punya aset ya, kerajaan ya. Masih seperti itu. Iya, tetapi sekarang kan benar-benar sukarela akhirnya mengerjakan kegiatan adat ini. Ya, itu sebabnya kami juga sebagai bangsa Indonesia mengucapkan terima kasih ya kepada raja-raja, kerajaan-kerajaan yang sudah berkontribusi besar dan sekarang mau tidak mau tetap harus menjalankan adat istiadat walaupun harus membiayai dengan sendiri ya akhirnya ya. Ya, seperti itu. Walaupun sekarang ini kami merasa cukup diringankan. Kalau selama ini dapat dikatakan ada 3 unsur yang membantu kami di dalam upaya pelestarian budaya, dalam upaya pelaksanaan upacara adat, yaitu dengan masih kompaknya keluarga, masih adanya pegawai kerajaan, dan masih tingginya perhatian masyarakat, di mana masyarakat perhatian tinggi ini dan keterlibatan tinggi, partisipasi tinggi, oleh karena masih menganut hukum-hukum adat yang berlaku di setiap pelaksanaan itu. Nah, sekarang ini kami alhamdulillah seolah-olah ada tambahan 2 unsur lagi. Yang pertama, tambahan itu adalah unsur dengan kami merangkul kelompok-kelompok komunitas pemerhati adat dan budaya terkhusus yang ada di Kabupaten Maros dan sekitarnya ini. Kami rangkul sedemikian rupa, kami dikasih sedemikian rupa, dan kami libatkan sedemikian rupa, dengan sendirinya merasa mereka itu inilah andil dan inilah tujuan utama membentuk komunitas seperti itu. Kini dari pihak kerajaan kita dirangkul, kita kerjasama, inilah yang membuat kami bangga karena ada tambahan. Dan yang unsur kelima ya, dengan sendirinya unsur pemerintah daerah sudah mulai betul-betul sadar dengan sendirinya melihat aktivitas kami, oleh karena setiap kegiatan-kegiatan kami tetap mengundang berbagai unsur Forkopimda di pemerintahan daerah, demikian pula di pemerintahan provinsi, datang hadir, kami perlakukan sebagaimana kami perlakukan sebagai tamu adat. Dengan demikian ya, melalui dinas-dinas terkait mulai memprogram, hanya saja ya karena sesuai katanya dengan penggunaan dana daerah, tidak boleh langsung diberikan bantuan di setiap pelaksanaan oleh karena menyalahi penggunaan keuangan daerah, sehingga di instansi yang terkait sendiri membentuk panitia. Dari panitia itu datang menghadap ke kami di setiap pelaksanaan, melaporkan apa yang kapan dan hari apa kami bangun tenda dari pihak pemerintah, ada bantuan tenda sekian petak. Demikian pula hari apa kami membawakan tambahan konsumsi, oleh karena kami dari instansi terkait memberikan bantuan, ada tambahan konsumsi sekian porsi. Inilah yang membuat kami merasa semakin diringankan di dalam upaya-upaya pelestarian budaya yang kami laksanakan. Oleh karena seandainya
apa yang kami lakukan ini semuanya serba harus dengan biaya-biaya, pastilah kami tidak sanggup sebanyak dan sesering ini yang kami harus lakukan, yang kami sering lestarikan. Tetapi alhamdulillah berkat 5 unsur tadi, inilah yang kami amat syukuri, sehingga ya terkesan di kerabat-kerabat kami khususnya di Sulawesi Selatan ini bahwa ya Marusu ini yang ada di wilayah Maros paling aktif melakukan kegiatan-kegiatan pelestarian budaya. Ya kami bahasakan ya seperti inilah adanya kami, sesederhana pun itu kami harus tetap laksanakan. Demikian. Sangat gotong royongnya ya, bermitra bersama, Ya, luar biasa ya. betul. Alhamdulillah, betul. Oke, yang Bahkan mulia. di kerabat sendiri itu sering mengatakan, ya kalau wilayahnya Marusu ini berada di daerah-daerah pelosok, mungkin kami masih bisa maklumi. Tapi ini Marusu berada di tengah-tengah kota, dan Maros sendiri merupakan pintu gerbang dari kota besar Makassar, tapi keterlibatan perhatian masyarakat di setiap pelaksanaan upacara budaya yang dilaksanakan, yang dilestarikan masih sangat tinggi. Ya, inilah yang kami selama ini merasa amat kami syukuri, oleh karena masyarakat dengan kami itu masih tetap menjalin kekompakan, menjalin kerjasama, dan saling, itu barangkali bakat karena kami saling saling menjaga. Iya, sedikit beda, bahkan ada di sebagian wilayah penerus kerajaannya itu sedikit mengambil diri, artinya bukan dari penerus raja itu sendiri yang melakukan pendekatan ke masyarakatnya, tapi menunggu masyarakatnya mendekat. Kalau kami tidak seperti itu. Kalau kami justru karena kami pikir kalau kami menunggu masyarakat untuk mendekat ke kami, mereka pasti sungkan. Oleh karena itu kamilah yang lebih proaktif mendekat ke mereka-mereka. Oleh karena dengan sendirinya mereka merasa, wah ini penerus raja di Maros ini begitu dihargainya kita, sehingga ya timbal balik dari apa yang kami lakukan secara terbuka seperti ini, yaitu tidak ada yang merasa berpangku tangan atau hanya sekedar melihat di setiap pelaksanaan, tetapi betul-betul melibatkan diri di setiap pelaksanaan upacara budaya yang kami lestarikan. Ya. Yang mulia, boleh nggak diberitahu posisi kerajaan adat Marusu itu sebetulnya pusatnya di sebelah mananya Sulawesi Selatan ya, Yang Mulia, supaya sahabat-sahabat Eljon tahu ya kalau mau berkunjung ke sana. Dari kota Makassar berapa jauh mungkin jaraknya? Ya, memang Marusu ini yang intinya adalah berada di kota Kabupaten Maros. Letak geografisnya memang sangat strategis, oleh karena jarak dari kota besar, kota Makassar, itu 30 km. Bahkan bandara Sultan Hasanuddin itu berada di wilayah kami. Iya. Bahkan pembebasan lahan sebagian besar dulu itu adalah ya lahan-lahan dari lahan tanah-tanah adat di Maros ini sendiri. Itulah sehingga ketika ada kerabat-kerabat kami yang kami sudah akrab lintas di Makassar, berada di bandara, ada sesuatu sehingga tercancel perjalanannya, ya dengan mudah ada komunikasi, kami jemput terkadang, ada komunikasi terkadang beliau-beliau yang datang ke tempat kami, oleh karena dia bilang, kami ini sedikit ada waktu, itu barangkali karena letak dari bandara sendiri dengan
pas tempat kami ini ya sekitar 13 kilometer jaraknya. Demikian, ya dekat sekali. Demikian pula wilayah Sulawesi Selatan ini, kota-kota di Sulawesi Selatan ini yang berada di sebelah utara kota Makassar itu pasti melalui Maros. Demikian pula yang berada di wilayah timur kota Makassar pasti melalui Maros. Inilah dianggap ya termasuk tempat yang strategis karena dekat dari pusat ibu kota provinsi, terus jalur daerah ke wilayah-wilayah yang ada di wilayah utara dan timur Makassar itu pasti dilalui daerah kami. Jadi amat dekat dan amat strategis. Ya. Makanya juga di tengah-tengah antara kerajaan Goa dan Bone di masa lalu ya, Yang Mulia ya, terlewati berarti ya. Ya. Jadi kalau tidak bersahabat, tidak bersahabat dengan Marusu repot ya, karena kan melewati ya. Ya, pasti seperti itu. Ya. Bahkan kalau kita sedikit bercerita ke masa lampau, ketika kerajaan-kerajaan besar ini sering bertikai antara Goa, Bone, maka Maroslah ini yang senantiasa menjadi perantara dan senantiasa menjadi penengah. Bukan saja dari segi seperti itu, sebagaimana di awal kami bahasakan bahwa sebagian besar penerus-penerus kerajaan besar yang ada di selatan ini, termasuk kerajaan Goa, Tallo, dan Bone, keturunan berikutnya itu yang menjadi raja itu berasal dari hasil pernikahan dari anak putri dari Raja Maros dengan anak ataupun raja-raja dari kerajaan-kerajaan ini, sehingga anak-anak keturunan dari beberapa raja ini itu adalah pasti ada darah, bahasa di sejarah itu pasti berdarah Maros, iya. Karena perbatasan dua kerajaan soalnya ya, jadi berasimilasi. Ya. Karena di Sulawesi Selatan ini ada 3 unsur yang dipakai, ada 3 filosofi yang dipakai di dalam upaya perluasan wilayah ataupun dalam proses menguasai wilayah. 3 filosofi yang dimaksud itu adalah 3 ujung. Ya, yang pertama itu adalah ujung badik. Maksudnya ujung badik ini berarti melalui proses kekerasan ataupun peperangan. Filosofi yang kedua itu ujung lidah. Ya, berarti ini adalah melalui jalur-jalur diplomasi, melalui jalur-jalur komunikasi. Dan filosofi yang ketiga itu adalah mohon maaf, ujung kemaluan, artinya melalui pernikahan. Jadi kawin mawing. Itulah sehingga karena kalau sudah dinikahkan anaknya, maka dengan sendirinya ya wilayah-wilayah itu semakin mudah dikerjasamai, paling tidak ya ditaklukkan lah seperti itu. Yang paling smooth itu memang ujung pernikahan ya. Yang paling smooth. Itu yang paling kebanyakan, terutama yang di selatan ini. Ya, sehingga kami kalau kita melihat buku-buku sejarah, buku-buku silsilah yang kerajaan-kerajaan di selatan ini, pasti di antara kami ini pasti ada hubungan. Karena itu tadi hubungan pernikahan yang kawin mawing. Iya. Yang Mulia saat ini lagi berada di rumah adat, berarti ya, kerajaan. Iya. Nah, kerajaan ini apakah masih bangunan yang sama dari 600 tahun yang lalu atau sudah ada pindah lokasi mungkin? Berapa kali direnovasi? Boleh diceritain Yang Mulia? Oh ya. Iya.
keberadaan kami ini sekarang ini merupakan situs istana kerajaan yang dekade keempat atau dekade terakhir, dan lokasi merupakan kan hanya mengalami 2 kali perpindahan lokasi. Jadi di tempat kami ini ada 2 dekade, ada 2 istana yang sempat terbangun di sini, dan yang kami tempati sekarang ini yang merupakan dekade keempat, yang dalam pengistilahan pentatanamaan di Sulawesi Selatan ini dikenal dengan Istana Balok Lompoa Rimarusu. Ini terbangun dan bentuknya seperti ini itu sejak 1892, dekade terakhir atau dekade keempat. Dari 1892 yang masih ada seperti ini, yang paling sering mengalami perbaikan itu atap dengan lantai, karena filosofi rumah-rumah Bugis Makassar, apalagi rumah-rumah adat Bugis Makassar itu baik secara vertikal itu ada 3 papan pembagian, demikian pula secara horizontal ada 3 pembagian. Artinya itu yang menjadi ciri khas rumah-rumah Bugis Makassar, apalagi rumah-rumah adat Bugis Makassar. Dan kami ya alhamdulillah ini yang membuat kami sedikit tambah lagi bikin beda dengan kerajaan-kerajaan lain terus ada Selatan, oleh karena situs kami ini Istana Balok Lompoa Kekaringan Marusu ini itu bedanya dengan yang lain, oleh karena kami ini justru harus dihuni, tidak boleh kosong. Jadi tidak boleh seperti dalam bentuk kayak museum, harus dihuni. Terutama yang pemegang amanah itu harus mendiami. Beda dengan di tempat-tempat lain, di Selatan ini, rumah-rumah adat itu, situs-situs itu ya sepertinya berfungsi sekedar museum, karena tidak boleh ada yang tinggal benda-benda pusaka saja. Kalau kami justru tidak, wajib tidak boleh kosong, sehingga kami ketika kami berdiam di sini ada kegiatan tertentu, kami terpaksa harus ikut, maka kami harus mencarikan di sekitar sini keluarga ataupun pegawai-pegawai yang ada di sekitar istana ini untuk datang menjaga. Oleh karena itu yang menjadi pesan, tidak boleh kosong. Iya, itu yang bikin beda. Tidak boleh hanya bangunan saja ya. Harus juga. Ya, berarti yang mulia saja. bersama keluarga tinggal di istana ini ya saat ini. Ya, kami bersama keluarga. Dan bersama Bahkan benda-benda kami juga pusakanya. Ya, benda-benda pusaka, ya. Dan kami juga di dalam mendiami ini, sebagaimana yang kami bahasakan, oleh karena setiap benda-benda pusaka itu masih ada pegawainya yang setia, yang sesekali datang melihat, datang merawat, datang sekedar mengontrol, sehingga ketika beliau itu datang melihat, ya hanya kami ini tinggal menerima laporan, tinggal menerima bagaimana keadaan. Selanjutnya yang menjadi hal yang tak kalah penting, oleh karena di keluarga ketika melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu nanti merasa sakral kegiatan yang dilakukan kalau meminjam benda pusaka dari tempat ini. Iya. Nah, ketika meminjam benda pusaka untuk dipakai di kegiatannya, maka pegawainya ikut. Itulah sehingga kami untuk tetap menjaga. Itulah sehingga kami bacakan ketika selesai kita pakai, pegawainya pamit, mohon dikasih ala kadarnya pembeli sabun. Oleh karena kenapa? Kami juga tidak boleh membahasakan bahwa kalau ada yang dipakai oleh keluarga benda pusaka itu disewa, tidak, karena kami tidak boleh ada
istilah sewa karena tertanam dan tertata. Kalau dipinjam itu ada tata pemakaiannya, ada tata cara di dalam memanfaatkannya, sehingga itu pegawainya yang ikut serta. Inilah yang membuat kami merasa betul-betul ini pegawai Kekarengang yang masih ada, bangganya kami ke mereka, rasa syukurnya kami ke keluarga mereka oleh karena masih tingginya perhatian mereka. Iya. Ardi juga harus mempersiapkan penerus-penerus untuk berikutnya Yang Mulia ya. Ya, Bagaimana betul, caranya Yang Mulia? Betul. Inilah juga barangkali ke depan yang menjadi titik-titik upaya kami, oleh karena ya di saat-saat sekarang ini saja pegawai-pegawai yang masih ada itu ya ada yang senantiasa mengikut sertakan anak keturunannya bersama, sehingga kami melihat ya masih ada pengkaderan, tapi sudah ada juga yang kelihatan sudah menua tetapi tidak lagi membawa kader keluarga penerus. Inilah biasa yang kami sedikit prihatinkan. Kami sering biasa komunikasikan sedemikian rupa, tapi ya karena kondisi mereka juga, oleh karena pegawai Kekarengang ini, pegawai kerajaan ini yang kami masukkan itu juga masih secara turun-temurun. Iya, orang tua mereka. Iya. Karayangan ini saat ini kurang lebih. Sekarang ini ya tinggal kurang lebih 28. Tinggal kurang lebih 28 ya, dengan perangkat-perangkat yang mereka masing-masing pegang. Semacam yang paling sering dipinjamkan itu perangkat-perangkat bunyi-bunyian yang bahasa kami perangkat gendang. Iya, ini perangkat gendang ini kan ada beberapa, ada 8, maka ada 8 keluarga yang menyertai kalau dipakai itu semua satu perangkat. Benda-benda lainnya yang masih dan harus terpakai itu masing-masing ada, sehingga yang sekarang ini dari pegawai yang sudah sedemikian kurang itu, maka benda pusaka lainnya yang harus dipakai tapi sudah tidak ada lagi pegawainya, tidak ada lagi penerusnya, maka harus ada unsur keluarga yang terlibat di situ di dalam pemanfaatan ataupun pelaksanaan di dalam upacara adat. Iya, seperti itu. Berdoa ya bisa terus ada penerus supaya semua benda-benda pusaka ini juga bisa digunakan sebagaimana mestinya ya, dan terjaga secara adat istiadat. Yang Mulia boleh cerita nggak di dalam istana raja ini ada ruangan apa aja Yang Mulia? Dan benda-benda yang di belakang Yang Mulia itu kalau boleh sedikit cerita, itu ada top, ada apa namanya tuh istilahnya? Tutup kepala. Jadi sebelum saya mengarah ke sana, saya terlebih dahulu ingin sedikit masuk secara singkat bahwa istana ini sebagaimana halnya di dalam pentatamaan dan ciri khas rumah Bukis Makassar, secara vertikal itu terbagi 3, ada bagian bawah, ada bagian tengah, dan ada bagian atas. Bagian bawah ini namanya siring, itu areal-areal yang biasa dipakai ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu yang sifatnya singkat dan umum. Terus di bagian tengah ini, inilah ada ruangan-ruangan tertentu, terbagi juga beberapa ruang dan beberapa bilik. Ada di bagian depan namanya Dedego atau tempat-tempat menjamu atau menerima tamu-tamu tertentu yang sifatnya biasa-biasa. Ada ruang tengah yang memang tempatnya kami menerima dan melaksanakan upacara-upacara
yang sifatnya tahunan, dan ada bagian belakang yang merupakan bagian dapur. Sementara itu bagian atas, paling atas di bagian 3 itu ada semacam loteng. Kalau bahasa kami bukan seperti loteng, tetapi memang berlantai, namanya pamakang kalau dalam Makassar, dalam bahasa Bugis ada juga pentata namaannya. Benda-benda pusaka yang sifatnya sangat sakral, itulah kami tempatkan di paling bagian atas. Nah, sekarang ini kita berada di bagian tengah. Ruang bagian tengah juga ini terbagi, setiap ruangan ada namanya dalam pentata-namaan. Kami sekarang ini berada di ruang salewangannya Balak Lompoa. Di sini ada beberapa benda-benda yang paling sering dipakai. Di antaranya di belakang kami ini ada tombak yang memang sejak dahulu dipakai di era-era jauh sebelum kemerdekaan, dan alhamdulillah sekarang ini masih ada beberapa. Ini semua masih secara simbolik dipakai di dalam upaya pelestarian budaya. Ada juga ini tergantung beberapa songkok dengan jenisnya masing-masing, tetapi rata-rata songkok yang tergantung di belakang kami ini songkok yang hanya dapat dipakai oleh unsur-unsur keluarga dekat. Ya, kalau ya seperti itu. Itu karena dilihat dari yang menjadi ciri khas. Sesungguhnya kalau di era-era dahulu kala yang seperti ini, yang ini terbuat dari emas. Oleh karena kondisi sekarang ini, maka ada bentuk logam lain yang dibuat sedemikian rupa sehingga ya sebagai pengganti emas. Karena strata yang memakai itu dilihat dari ketinggian, ya dari ketinggian ini. Inilah sehingga oleh karena emas, maka sesungguhnya pakaian seperti ini di suku Bugis Makassar itu sesungguhnya adalah sama dengan mahkota, oleh karena terdiri dari atau dibuat dari emas. Hanya saja di era sekarang ini seiring dengan kondisi semua, namun demikian teriring pula teknologi semakin rupa sehingga bahan-bahan yang bisa dipakai kelihatan sakral walaupun bukan emas, dibuatlah sedemikian rupa. Inilah juga kami dari Sulawesi Selatan termasuk syukuri, oleh karena pakaian-pakaian seperti ini sampai sekarang ini masih ada pengrajin-pengrajin tertentu yang menjadikan pembuatan songkok seperti ini adalah suatu profesi yang menjanjikan. Ya, hal lainnya karena semua yang ada di ruangan selawatan ini, demikian pula Tumari Lalang dan Salewangan, itu ada masing-masing fungsi khususnya, fungsi tertentu. Taruhlah misalkan di ruang Tumari Lalang ini ada sedikit permasalahan baik itu di keluarga maupun di masyarakat, biasanya agak-agak susah terselesaikan oleh mereka. Maka ketika kami mendengarkan ada permasalahan seperti ini, kami sedikit tahu titik permasalahannya, maka tempat seperti inilah menyelesaikan sengketa-sengketa yang ada di keluarga, demikian pula yang ada di masyarakat. Jadi kami memang juga selain pelestarian budaya sebagaimana yang diturunkan ataupun yang diwariskan ke kami lestarikan, masih juga kami sering mendapatkan kepercayaan untuk menyelesaikan, mendamaikan sengketa-sengketa baik yang ada di keluarga maupun yang ada di masyarakat tertentu. Karena
cara penyelesaian jika dibanding dengan dibawa ke ranah kepolisian itu jauh lebih damai dan jauh lebih ringan, dan pula jauh dari pembiayaan jika dibanding dengan membawa permasalahan-permasalahan di tengah-tengah masyarakat ke ranah kepolisian. Inilah juga merupakan salah satu fungsi-fungsi kami di dalam upaya pelestarian budaya. Iya. Jadi masih ya untuk menyelesaikan masalah-masalah masyarakat masih dilakukan sampai saat ini. Secara adat masih, ya berarti. Ya, karena itu ada kebanggaan tertentu dari hasil itu, bahwa alhamdulillah kita dinamaikan oleh Karaeng, kita dinamaikan oleh Raja Adat Ka. Ya, jadi itu kelihatan nampak lebih mengena, lebih diterima di masyarakat yang ada seperti kita ya. Jika teman-teman sahabat Eljon mau datang ke Kerajaan Adat Marusu, apa saja kegiatan-kegiatan tahunan yang mungkin ada dan cukup dikenal? Alhamdulillah, sebagaimana yang kami bahasakan tadi, kami masih aktif di dalam upaya pelestarian budaya leluhur. Pertama, yang bertalian dengan kemakmuran. Yang bertalian dengan kemakmuran itu adalah ada unsur-unsur karena pedoman atau tanda bahwa kita ini ada cukup bisa dimakan, itu adalah beras. Maka kemakmuran ini itu tandanya ketersediaan beras. Itulah sehingga ada 3 bentuk upacara adat yang terlaksana berkaitan dengan beras ini. Insya Allah ini di hari Ahad nanti, jatuh tanggal 16-17, kami laksanakan upacara adat budaya Apalili, yaitu awal menanam sawah di sawah, menanam padi di sawah. Iya, itu selama 2 hari 1 malam prosesi pelaksanaannya. Terus setelah itu 3 bulan kemudian ada prosesi namanya upacara adat budaya Katoboko, yaitu panen atau panen perdana atau panen raya. Iya. Setelah itu ada bentuk kesyukuran, pesta Padendang. Dari 3 yang berkaitan dengan kemakmuran ini, itu juga terikut beberapa hukum-hukum adat secara tak tertulis yang dianut baik di keluarga maupun di masyarakat. Oleh karena upacara-upacara ini masih tetap dipedomani. Anggaplah salah satunya contoh yang kami masukkan di sini dipedomani, ketika ada transaksi jual beli, transaksi sewa menyewa berupa lahan persawahan. Kalau transaksi itu terjadi kesepakatan tetapi sudah selesai upacara adat Apalili, maka kedua belah pihak masih harus menahan diri. Transaksi boleh terjadi, tetapi penguasaan lahan oleh si pembeli belum boleh menguasai penuh. Demikian pula si pemilik atau si penjual belum boleh melepaskan penuh. Kenapa ada aturan seperti ini? Setelah kami perhatikan gejolak, oleh karena di Maros ini kalau ada pemilik sawah maka ada penggarapnya. Karena yang melakukan transaksi seperti ini adalah pemilik, sementara penggarap sama sekali tidak tahu. Oleh karena adanya hukum adat yang dianut ini, maka tidak menjadi masalah penggarapnya. Seandainya tidak ada, katakanlah sudah penggarapnya sudah diolah, pemiliknya dia jual. Setelah dia jual, maka haknya sudah harus jatuh ke pembeli. Maka mau-maunya si pembeli mencarikan penggarap lain. Maka inilah yang bisa membuat perselisihan.
Nah, dengan adanya aturan ini, maka ya bagi penggarap itu aman-aman saja. Oleh karena nanti masuk di tahapan upacara adat Katoboko baru boleh dia lepas. Karena sudah selesai juga panen. Inilah yang kami lihat begitu hati-hatinya, begitu diperhatikannya leluhur kami ini di masyarakatnya, sehingga aturan-aturan seperti ini saja itu diatur sedemikian rupa untuk mencegah perselisihan. Itu dari segi tata aturan hukum adatnya. Masih ada juga pedoman lain, yaitu pedoman waktu. Masyarakat mempedomani sebagai awal pelaksanaan. Mereka semua di masyarakat lain tidak akan ada yang berani mengolah sawahnya kalau upacara adat budaya ini belum dilakukan. Itulah sehingga pada saat kami melaksanakan, mereka ringan kaki, ringan tangan, datang berpartisipasi, datang bersama kami, oleh karena mereka sudah ada pegangan. Pulang ke wilayahnya sudah bisa mengatakan kita sudah boleh mulai juga menggarap karena karaeng sudah apalili. Apa buktinya? Saya terlibat di sana. Itulah sehingga kami merasa bahwa ya kenapa kami masih bisa lestari seperti ini, itu juga rasa syukur karena aturan-aturan yang dibuat oleh leluhur sedemikian rupa sehingga ada kaitan perhatian masyarakat ke kegiatan pelestarian budaya kami. Ya, seperti itu. Terus di bidang keagamaan masih ada juga bertalian dengan bulan Maulid, bertalian dengan bulan Muharram. Itu masih ada upacara-upacara. Kalau di bulan Maulid itu ya kami tetap melestarikan itu budaya namanya Maudu Kalak Birang. Walaupun pelaksanaannya sesungguhnya ini selama 1 bulan di setiap malam-malam Jumat selama bulan Maulid, tetapi ada 1 hari yang menjadi puncak dan besar. Itulah yang kami istilahkan dengan Maudu Ada Kalak Birang. Demikian pula di bulan-bulan lain. Jadi alhamdulillah masih ada beberapa. Demikian pula terkaitan dengan kegiatan-kegiatan di masyarakat, kegiatan-kegiatan di keluarga. Nanti merasa sakral kegiatannya kalau dia sambungkan kegiatannya dengan istana ini, sehingga kami di sini ya harus senantiasa secara bergantian malah itu standby bahasa kami. Oleh karena hampir dapat dikatakan setiap saat ya ada menyambungkan kegiatannya demi kesakralan dari prosesi-prosesi acara yang dilakukan baik di keluarga maupun di masyarakat. Iya. Jadi sekali lagi di hari Ahad nanti ini tinggal beberapa hari lagi, 16-17 itu ada upacara adat Apalili. Awal mengolah dan menanam di sawah. Iya. 3 bulan kemudian saatnya panen. Ada panen raya yang kami istilahkan dengan upacara adat budaya Katoboko. Iya. Sahabat-sahabat Eljon bisa datang ya, boleh menyaksikan kegiatan itu kan yang mulia ya, bebas ya. Ya, bebas. Bahkan kami merasa amat bersyukur semakin banyak yang mendatangi kami, ingin melihat langsung, ingin melibatkan diri langsung, kami merasa semakin senang. Oleh karena kenapa? Kami merasa tidak hanya di unsur keluarga yang dilaksanakan, tetapi itu ada unsur-unsur lain. Sehingga ya alhamdulillah kerabat-kerabat penerus Raja-Raja Nusantara, khususnya ada Sulawesi Selatan juga ini, ketika ada pelaksanaan upacara kami, ya mereka ada waktu kebanyakan hadir bersama dengan kami di dalam upaya pelestarian. Itulah sehingga kami di Sulawesi Selatan ini bukan kami yang berbicara, bukan kami yang mengungkapkan, tapi mereka yang biasa hadir bahwa ya di Maros bahwa masih sangat sering ada upacara pelestarian budayanya. Iya, seperti itu. Luar biasa. Jadi
terus dipertahankan dan dijaga supaya Ya, generasi ya, mudanya juga nanti bisa mengikuti ya dan melanjutkannya. Terima kasih Yang Mulia, luar biasa perbincangan kita hari ini, dan kita juga mengundang sahabat-sahabat Eljon untuk berkunjung ya ke Kerajaan Adat Marusu. Terima kami kasih. tunggu. Tidak terlalu kecapean mencapai ke tempat ini. Dari Jakarta, bandara hanya berapa menit sudah tiba di tempat ini. Jadi ditunggu ya, sahabat-sahabat Eljon, kita berkunjung ke istana ya. Istana juga masih bisa dibuka ya untuk masyarakat atau wisatawan buat datang. Oke, terima kasih Yang Mulia Dr. Andes Haji Abdul Haris Tajuddin Karyang Siroja dari Kerajaan Adat Marusu, Sulawesi Selatan. Dari Kerajaan Marusu kita belajar bahwa budaya bukan sekedar warisan masa lalu, tapi juga pedoman untuk menyelesaikan berbagai persoalan hingga di masa kini, juga hingga di masa depan. Semoga kisah ini mengingatkan kita untuk terus menjaga sejarah dan nilai-nilai luhur yang menjadi jati diri bangsa. Semoga tayangan ini juga menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi, serta menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap kekayaan budaya yang dimiliki oleh Nusantara. Saya Putu Anggreni, pamit undur diri. Terus saksikan Indonesia Tourism Forum hanya di Eljon TV dan YouTube Eljon Media. Sampai jumpa. Hi everyone, my name is Ita Yolandari, your Putri Pariwisata Indonesia Sulawesi Selatan 2022. Don't forget to watch Eljon TV and click like, comment, and subscribe.